Pamor keris Tangguh Segalo dan keris Tangguh Madura Sepuh sekilas terlihat sama ya, tapi sebenarnya berbeda. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang perbedaan dari terutama pamor pada keris Segalo dan keris Madura yang era sepuh ya, yaitu yang era Mojopahit, terutama yang era Nyampu Koso ya, karena memang sekilas terlihat mirip. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi sekarang kita mulai ya. Ini sebenarnya diawali dari cerita ya. Jadi ada seorang teman ya, sebenarnya dia istilahnya tertarik dengan sebuah keris ya, itu katanya sih Segalo. Tapi sebenarnya itu adalah keris Madura Sepuh ya. Bisa dibilang ada kemungkinan adalah karya Empu Koso gitu ya, karena memang pamornya mirip. Jadi kadang-kadang memang orang sering istilahnya keliru ya, tapi kalau sebenarnya sudah sering melihat akan terlihat kok perbedaannya ya. Sebenarnya dari rancang bangun bisa dilihat ya, kalau yang keris-keris Segalo itu memang biasanya gandiknya nonong, cuma kalau misalnya dapur lain misalnya kayak Sepang kan nggak kelihatan gandiknya, dan pamornya itu agak tebel-tebel gitu ya. Itu memang mirip ya. Jadi kenapa mirip? Jadi kalau teman-teman lihat di samping saya ini ya, nah itu ada dua keris Segalo dan dua keris dari era Madura ya. Orang sebutnya sih kerisnya karya Empu Koso ya. Jadi memang khas. Jadi pamornya sekilas mirip ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya berbeda ya. Nah sebenarnya yang lebih detail ini, jadi saya punya contoh ya. Ini yang Madura Sepuh ya, yang era Mojopahit ya. Nah, pamornya ya, jadi tebelnya itu khas. Orang nyebutnya agal ya, jadi agal. Ngempel-ngempel ya. Jadi seperti ini ya. Jadi khas. Nah, sebenarnya dua keris tersebut itu sama-sama istimewanya ya. Kalau saya pribadi malah suka yang Madura ini ya. Jadi memang khas, jadi memang sangat khas, sangat berbeda ya. Walaupun sekilas mirip dengan pamor keris Segalo ya. Kalau keris Segalo sih kebanyakan biasanya memang looknya kembo. Walaupun ada yang lurus juga. Nah, misalnya kalau misalnya rancang bangunnya nggak tahu, biasanya sekilas dari pamornya itu sekilas mirip. Tapi kalau teman-teman lihat dari dekat baik-baik, jadi nanti beda ya ngepulnya ya. Kalau teman-teman perhatikan dengan keris yang Segalo di samping saya ini ya. Jadi memang benar-benar beda. Cuman kalau mungkin yang baru di bidang perkerisan itu sekilas tampak sama ya. Jadi ada cerita lucunya. Jadi karena dia mungkin tahu itu ternyata keris Madura itu nggak jadi ngambil, padahal bisa jadi itu karya Empu Koso gitu, malah lebih bagus sebenarnya, punya jelas seperti itu. Jadi cuma di sini, jadi memang masalah selera memang kita nggak bisa istilahnya sama ya itu ya. Ada yang suka mungkin Segalo, sebagian lagi ada yang suka Madura Sepuh. Kalau saya pribadi memang lebih suka yang Madura Sepuh ya, mungkin karena saya Jawa Timur itu ya. Dan memang pamornya khas, biasanya memang banyak banget pamornya seperti ini kayak gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya masing-masing keris Segalo ataupun yang Madura Sepuh itu sama-sama punya kelebihan ya. Jadi yo sama-sama langkahnya juga gitu ya. Cuman Mas Segalo mungkin lebih sepuh gitu, lebih sepuh. Tapi untuk dari mungkin beberapa hal lain itu orang mungkin lebih suka yang Madura Sepuh yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi mungkin itu saja ya sekilas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak bisa membedakan rancang bangunnya mulai posisi mesin terus gandiknya gitu, apalagi kalau lurus, tapi sebenarnya dari rancang bangun terlihat ada perbedaan ya. Pamor pun memang sekilas sama, tapi kalau dilihat baik-baik sebenarnya beda, sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Cuman memang kadang-kadang waktu dulu booming keris Segalo, sering keris-keris jenenge Madura Sepuh ini jadi biar terlihat nonong, jadi ininya dikerok. Jadi terlihat nonong, tapi kalau dari posisi pesi masih kelihatan ini maju gitu ya.
Nah, tadi kadang-kadang orang itu agak ngawur, jadi biar cepet laku malah ngerusak keris. Sebenarnya itu nggak bagus gitu ya untuk pelestarian budaya keris. Tapi mungkin karena mungkin faktor ekonomi, jadi ada yang melakukan hal seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.